Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ade Farul akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke Indonesia yang paling ujung wilayah timur, yaitu Merauke. Perjalanan ini saya tempuh pada tanggal 23 April 2017. Kami berangkat dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 22.30, hampir tengah malam ya, dan sampai Merauke pada pukul 08.10 waktu Indonesia bagian timur. Perjalanan kali ini sangat melelahkan karena berjam-jam kami harus berada di pesawat terbang. Dan kali ini bukan hanya Merauke yang akan kita tuju, tetapi ada satu distrik yang jauh dari kedengaran kita ya, namanya Bomakia. Pernah tahu Bomakia? Bomakia merupakan distrik dari Kabupaten Bovendigul. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Bovendigul dikenal dengan sebutan Digul Atas atau Tanah Merah, yang merupakan tempat pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Digul Atas terletak di tepi sungai Digul Ihiril. Pada tanggal 18 November 1926, Dewan Hindia Belanda mengadakan rapat luar biasa yang memutuskan pembangunan tempat pengungsian atau kamp pengungsian untuk menampung tawanan pemberontak PKI tahun 1926 yang diputuskan berada di hulu sungai Digul. Kami ini kemudian dipimpin oleh seorang ofisir tentara yang ditugaskan sebagai dewan pengawas. Dan selanjutnya Bovendigul atau Tanah Merah digunakan sebagai tempat pembuangan pergerakan nasional dengan jumlah tawanan tercatat 1.200 orang, diantaranya yang pernah dibuang ke sana yaitu Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sayuti Melik, Marco Kartodikromo, Thomas Najoan, Khalid Salim, Lee Eng Hock, Mukhtar Lutfi, dan Ilyas Yakub. Daerah seluas 10.000 hektar bertanah rawa-rawa, berhutan lebat, dan sama sekali terasing. Satu-satunya akses menuju kamp tersebut adalah menggunakan kapal motor melalui Sungai Digul. Di sepanjang tepian sungai terdalam berbagai suku. Karena sarana kesehatan tidak ada, penyakit menular sering menjangkit seperti malaria yang membawa banyak korban. Dan inilah suasana salah satu kabupaten atau kita kenal dengan distrik Bomakia. Bandaranya masih sangat alami. Penerbangan kami dari Merauke menggunakan Susi Air dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam hingga kami dapat sampai di Bomakia. Bomakia sangat sepi dan masih terdapat hutan-hutan, baik itu yang kami pun masih sangat asing dengan kondisi di Indonesia bagian timur. Tampak rumah-rumah atau lebih tepatnya adalah bandara atau tempat penerbangan hilir dan mudik. Dan setiap pesawat tiba, masyarakat selalu antusias untuk melihatnya. Mereka sangat heran dan bingung melihat besi yang terbang di angkasa, sementara merah putih masih berkibar tinggi menjaga perbatasan Indonesia, dan rumah-rumah masih berbahan kayu. Disinilah kita lihat bagaimana Indonesia sangat kaya dan sangat luas ini. Bandara Bomakia memiliki panjang atau runway 880 meter dengan luas terminal 120 meter persegi dan hanya bisa
didarati oleh satu pesawat Carafa. Di Papua kita kenal beberapa bandara, misalnya Yani Ruma, Tanah Merah, Senggo, Aboge, Kabupaten Mapi, dan Manggelum. Bomakia sebagai salah satu distrik di Bovendigul memiliki beberapa kampung, yaitu Aivo, Bomakia 1, Bomakia 2, Somi, dan Uni. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kampung Aivo, kampung Bomakia 1, Bomakia 2, Somi, dan Uni. Inilah kondisi yang ada di hadapan kita. Tanahnya masih belum diaspal sama sekali. Dan perjalanan kami menempuh kondisi jalan seperti ini, dan alhamdulillah perjalanan kami tidak diguyur hujan, sehingga tidak ada hal-hal yang membuat kendaraan kami terganggu karena kondisi alamnya. Bomakia masih sangat luas dan memiliki pepohonan yang beraneka ragam, antara lagi pohon-pohon besar, dan khususnya adalah sagu sebagai tanaman produktif yang memang tumbuh apa adanya dan menjadi milik ketua adat. Dan kami pun ditemani oleh Bapak Muhammad Abdi sebagai karyawan di Bandara Bomakia. Dan tampak di kiri kanan masih sangat alami kondisi wilayah Bomakia. Inilah perjalanan yang sangat menyenangkan sekaligus mengkhawatirkan kami, karena apakah masih ada binatang buas di dalam hutan tersebut. Tapi nampaknya dari perjalanan kami selama beberapa hari tidak ditemukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian juga ketika saya tanyakan apakah masih ada burung cendrawasih. Ternyata sekarang ini burung cendrawasih agak sulit didapat karena adanya pembangunan, sehingga habitat burung cendrawasih harus lebih jauh dari wilayah yang diadakan pembangunan. Bomakia sebagai bagian atau distrik di Bovendigul sangat memberikan kesan yang menyeramkan, karena kolonial Belanda mengasingkan tokoh-tokoh yang ditangkapnya untuk mematahkan rakyat di daerah tersebut. Guru besar sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi, mengatakan tempat-tempat pengasingan merupakan simpul sejarah yang menarik untuk dikaji rasa keindonesiaannya. Oleh karena itu, saya mencoba menelusuri tapak atau jejak-jejak dari pergerakan tokoh-tokoh bangsa pada masa era perjuangan. Dan tentunya kita kenal Muhammad Hatta pernah diasingkan karena melakukan aktivitas politik. Selain Soekarno, Muhammad Hatta juga pernah mengalami pengasingan oleh pemerintah Belanda di Bovendigul. Dengan kondisi alam yang sangat seram dan dengan nyamuk malaria, maka tak ragukan lagi, sehingga banyak tokoh-tokoh perjuangan yang tidak kuat secara fisik akhirnya sakit dan bahkan meninggal di Bovendigul. Ternyata memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak mudah. Mereka harus melewati lika-liku perjuangan hingga menumpahkan darah. Mereka disiksa hingga diasingkan pemerintah Belanda. Semua tokoh pergerakan harus rela menjalankan pengasingan dari pemerintah Belanda karena dianggap melawan pemerintah kolonial. Dan siapa saja yang pernah
merasakan air di tanah merah atau Bovendigul, yang salah satu distriknya adalah Bomakia. Soekarno diasingkan karena dianggap menentang pemerintahan Belanda. Perjalanan berikutnya adalah kami menelusuri Sungai Mapi yang akan kita menuju ke wilayah atau kampung berikutnya. Perjalanan kali ini di Sungai Mapi kami menggunakan speedboat dengan dikemudikan oleh warga asli yang di Papua. Perjalanan dari Bomakia, penelusuran kami ke daerah-daerah pedalaman sangat jauh, sekitar 2 jam dengan kecepatan speedboat yang cukup cepat, dan kami menikmati kondisi alam yang masih belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Kalau kita perhatikan, pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di Bomakia, sudah mulai nampak, walaupun dalam kondisi yang sangat sederhana, dan juga masyarakat yang harus diedukasi setiap saat untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada. Dan setiap wilayah di Papua hanya dapat disinggahi oleh pesawat, sehingga pesawat kecil atau pesawat perintis yang dikelola oleh Susi Air memang harus menjadi moda utama dari perjalanan satu distrik ke distrik lain yang ada di Provinsi Papua. Sehingga boleh dikatakan bahwa transportasi selain maskapai penerbangan agak sulit karena wilayah pegunungan dan berbukit-bukit, maka sarana yang memudahkan untuk transportasi masyarakat antar distrik hanya melalui pesawat udara. Kabupaten Bovendigul dalam bahasa Belanda, yaitu Boven yang berarti atas, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Indonesia yang terletak di Tanah Merah dengan jumlah penduduk 63.714 jiwa. Kabupaten Bovendigul merupakan kabupaten baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke bersamaan dengan sejumlah kabupaten lainnya di wilayah selatan, yaitu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi pada tanggal 25 Oktober 2002. Di Kabupaten Bovendigul, jumlah penduduk yang sekitar 63.714 dengan kepadatan penduduk 2,35 per kilometer persegi. Untuk komposisi agama, Kristen
sebanyak 83,58%, Katolik 54,76%, Protestan 28,82%, Islam 16,22%, Hindu 0,12%, dan Buddha 0,04%. Kabupaten Bovendigul sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanah di Kabupaten Bovendigul beragam, mulai dari tanah datar hingga bergunung. Namun yang paling dominan yaitu kemiringan tanah yang agak datar hingga berombak. Sebagian besar wilayah Bovendigul didominasi oleh daratan. Sebagian merupakan wilayah bergelombang dan hanya sebagian kecil wilayah merupakan daerah gambut atau rawan. Selebihnya merupakan wilayah bergelombang dan hanya sebagian kecil wilayah merupakan daerah gambut atau rawa, perbukitan, dan pegunungan. Kabupaten Bovendigul termasuk wilayah beriklim panas. Suhu rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udara relatif normal, yaitu berkisar antara 86% hingga 94%. Rata-rata curah hujan cukup tinggi. Kecepatan angin umumnya tidak terlalu banyak pada beberapa tahun belakangan ini. Berikut ini adalah beberapa wilayah atau batas-batas kabupaten yang ada di Bovendigul. Sebelah utara, distrik Swator di Kabupaten Asmat dan Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di sebelah timur, negara Papua Nugini. Sebelah selatan, distrik Muting dan Okaba di Kabupaten Moroke, dan di sebelah barat distrik Edera, Obaa, dan Cintak Mitak di Kabupaten Mapi. Indahnya perjalanan kami menelusuri Sungai Mapi memberikan warna baru dalam kehidupan kami. Beginilah Indonesia yang sangat luas dan sangat kita banggakan dan kita cintai. Bagaimana untuk generasi muda? Apakah masih cinta Indonesia dengan luas negara kita yang sangat kaya, yang sangat besar, yang sangat beraneka ragam, dari pepohonan, sumber daya manusia, dan juga sumber daya alam serta mineral yang ada di dalam bumi Indonesia yang ditujukan untuk memberikan kemakmuran seluas-luasnya kepada Indonesia. Tapi sangat disayangkan kondisi bandara masih sangat minim. Padahal ini adalah sebagai penyambung atau pembuka antar wilayah Indonesia lainnya, khususnya di wilayah Indonesia Timur, dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Semoga mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat. Beberapa daftar kecamatan dan distrik di Kabupaten Bovendigul. Ada distrik yang bernama Mandobo dengan ibu kotanya Tanah Merah, Mindiptana dengan ibu kotanya Mindiptana, kemudian Waropko dengan ibu kota Waropko, Kouh dengan ibu kota Kouh, Jair dengan ibu kota Ketentira, Bomakia dengan ibu kota Bomakia 1, Kombut dengan ibu kota Kombut, Ini Yandip dengan ibu kota Langguan, Arimov dengan ibu kota Maju, Fofi dengan ibu kota Ikisi, Ambat Kui dengan ibu kota Kuken,
Manggelum dengan ibu kota Manggelum, Viriwage dengan ibu kota Viriwage, Yariruma dengan ibu kota Yariruma dengan ibu kota Yaniruma dengan ibu kota Yaniruma, Subur dengan ibu kota Subur, Kombay dengan ibu kota Wangge Malo. Itulah beberapa nama distrik dan ibu kota dari masing-masing wilayah yang berada di Kabupaten Bovendigul. Oh ya, saya akan ceritakan mengenai objek wisata apa saja yang terdapat di Bovendigul. Yang pertama adalah rumah di atas pohon suku Kombay dan Korowai. Rumah yang terbuat di atas pohon dengan maksud menghindari binatang buas di distrik Yanimura. Kedua adalah penjara Bovendigul sebagai tempat yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda dan pada zaman perintis kemerdekaan, yaitu tempat-tempat dikuburnya pahlawan perintis kemerdekaan yang dibuang di Bovendigul sebagai situs sejarah di distrik Mandopo. Ketiga, Tanah Merah. Tanah Tinggi merupakan tempat pembuangan atau pengasingan Bung Hatta pada masa sebelum kemerdekaan RI sebagai situs sejarah di distrik Mandobo. Keempat, wisata alam Gunung Koreyam di distrik Ambit Kui. Kelima, wisata rohani Gunung Kandom, Kampung Kakuna merupakan Goa Maria di mana umat Katolik merupakan ziarah rohani di distrik Mindap Tanah. Kemudian keenam, wisata budaya Pesta Ulas Sagu di distrik Viriwage. Pesta ini merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan telah memberikan segala apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, jadi kita bisa belajar ya bagaimana Indonesia yang sangat luas ini harus kita jaga sebagai satu kesatuan negara kedaulatan Republik Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan politik. Justru perbedaan itu menjadi kekuatan kita, bukan justru perbedaan menjadi kita bercerai-berai. Mudah-mudahan Indonesia yang sedang membangun ini dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021 memberikan rasa syukur kita bahwa inilah anugerah Tuhan yang harus kita perhatikan, kita jaga, kita lestarikan. Dan masyarakat kita yang jauh dari ibu kota bisa mendapatkan hasil pembangunan dari sumber daya alam yang mereka miliki. Demikian perjalanan saya kali ini, dan kita akan jumpa pada perjalanan daerah-daerah berikutnya. Jangan lupa, apabila video ini sangat menarik dan memberikan wawasan baru, silakan di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Bersama saya Ade Fahrul.